dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024-2025. Pada hari ini Jakarta tanggal 4 Desember 2024, KPK menyampaikan update informasi mengenai kegiatan penangkapan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024 tahun 2025 sebagaimana telah kami infokan sebelumnya sejak semalam ya. Bahwa diduga telah terjadi pemotongan anggaran atas uang ganti uang atau GU di bagian umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak bulan Juli 2024 untuk kepentingan Saudara RM selaku pejabat Wali Kota Pekanbaru dan Saudara IPN selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Nah, di sini saya Narski Nurfari Moldina dari kelas F dan bernim 217. Di sini saya mendapatkan tugas dari Humas, yakni mereview mengenai konferensi pers. Di sini saya memiliki kasusnya KPK yang terkait dugaan korupsi di pemerintah Kota Pekanbaru untuk tahun anggaran 2024 dan 2025. Tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa langsung ke individunya. Oke, kita buka dari pembukaan di dalam konferensi pers tersebut, yakni di dalam konferensi pers tersebut dibuka dengan sambutan hangat dari pihak KPK yang memberikan penghormatan kepada wartawan dan pejabat yang hadir. Ada Bapak Nur Gufron dalam mengantar menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas masih adanya praktik korupsi di kalangan pejabat non-politik. Lalu ia juga mempertanyakan seberapa efektif sih asumsi yang menyatakan bahwa korupsi seringkali berkaitan dengan biaya politik. Juga menandakan perlunya evaluasi lebih dalam terhadap akar masalah ini. Lalu untuk ini dari kasus ini sendiri yang pertama kasus ini berfokus pada dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru selama tahun anggaran 2024 hingga 2025. Modus dari operandi yang digunakan adalah pemotongan anggaran ganti uang yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran. Lalu pelaku utama dalam kasus ini melibatkan beberapa pejabat tinggi, termasuk ada Wali Kota Pekanbaru, Sekretariat Daerah, dan beberapa staf di bagian umum. Yang itu juga menunjukkan bahwa praktik korupsi ini melibatkan jaringan yang cukup luas di berbagai kalangan pemerintahan tersebut. Lalu untuk kronologi penangkapannya sendiri, yakni proses penangkapan dimulai pada 2 Desember tahun 2024, di mana pihak KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang ditemukan di beberapa lokasi. Total uang yang diamankan mencapai sekitar 6,82 miliar, angka yang cukup signifikan dan mencerminkan besarnya potensi kerugian negara akibat tindakan korupsi ini. Lalu penangkapan ini dilakukan di 2 lokasi, yakni Pekanbaru dan juga Jakarta, yang menunjukkan bahwa kasus ini memiliki jangkauan yang lebih luas. Lalu setelah penangkapan, kasus ini dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan dan 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga mengambil langkah tambahan dengan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap para tersangka, yang merupakan langkah penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Lalu ada juga pertanyaan dari wartawan dalam sesi tanya jawab itu, KPK menjelaskan bahwa tidak ada kaitan langsung antara politik dan kasus ini, meskipun mereka akan melakukan investigasi lebih lanjut. Selain itu, KPK juga akan menyelidiki penggunaan anggaran yang diklaim dikunci oleh pejabat terkait, yang menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran. Lalu KPK juga menutup konferensi pers ini dengan harapan untuk Indonesia yang bebas dari korupsi. Mereka juga menginformasikan tentang rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan terkait acara Hari Anti Korupsi Sedunia, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan isu korupsi.
Lalu untuk kesimpulannya, secara keseluruhan ya, KPK menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendalami dan menindaklanjuti kasus ini lebih lanjut. Lalu mereka juga berharap bahwa kasus ini tidak hanya menjadi proses hukum, tetapi juga pelajaran berharga untuk mencegah terulangnya praktik korupsi di masa depan. Upaya KPK dalam memberantas korupsi ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintahan yang lebih bersih. Oke, mungkin itu saja sekian review dari saya mengenai konferensi pers kasus korupsi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kalian semua. Itu saja, maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.